Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru yang hadir pada kesempatan webinar kedua ini. Hari ini kami dari Kombel Umum, dari Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 4 Pontianak, akan menyampaikan materi webinar tentang asesmen diagnostik non-kognitif dalam layanan bimbingan dan konseling. Eh, Pada kesempatan pertama ini, akan dibuka oleh Waka Kurikulum, yaitu Ibu Wiwin Winarsi. Kepada Bu Wiwin, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Feti atas pembuka kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Guru Tetra sekalian. Terima kasih sudah hadir di kesempatan webinar kita yang kedua. Setelah yang pertama itu dipersembahkan oleh Kombel IPA. Nah, yang kedua ini dipersembahkan oleh Kombel Umum yang di dalamnya itu terdapat 3 mata pelajaran ya, Bapak Ibu ya. Ada mata pelajaran agama, PKN, serta BK. Yang keseluruhan itu ada 14 orang guru. Ini ada yang dari luar Tetra enggak ya? Ada. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang berasal dari luar SMA Negeri 4 Pontianak. Selamat datang di webinar Komunitas Belajar SMA Negeri 4 Pontianak. Semoga kegiatan webinar ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian, menjadi pembelajaran terbaru bagi Bapak Ibu sekalian, menjadi pengalaman lah untuk menambah pengalaman bagi Bapak Ibu. Untuk memanfaatkan waktu, Ibu narasumber sudah siap? Narasumber. Siap. Oh, saya ngomong aja dulu ya lagi ya. Kalau udah siap kasih kode ya Bu Feti ya. Iya, Bu. Oke. Nah, untuk webinar Komunitas Belajar dari SMA Negeri 4 Pontianak kita masih terus berlangsung sampai beberapa bulan ke depan dari komunitas belajar yang lain ya. Sudah bisa dimulaikah materinya? Sudah, Bu. Oke, untuk memanfaatkan waktu webinar ini, saya mewakili Kepala SMA Negeri 4 Pontianak membuka webinar ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Silakan moderator. Terima kasih, Bu Wiwin. Baiklah, Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu, kegiatan webinar kali ini kita mulai dengan penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dwi Meilasari, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Tiana. Kepada Ibu Mela, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya di siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Wiwin sebagai wakil kurikulum atas kesempatannya dan sambutannya di siang tadi. Terima kasih sekali. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi di siang hari ini adalah asesmen diagnostik non-konektif dalam layanan bimbingan konseling. Sebelumnya asesmen sendiri itu adalah proses pengumpulan atau pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan hasil belajar. Selanjutnya, asesmen diagnostik non-konektif merupakan salah satu alat bantu
dalam memahami karakteristik dan kondisi peserta didik yang tidak terukur oleh tes kognitif. Dengan pendekatan ini, pendidik atau guru dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan dalam strategi pembelajaran yang sesuai. Asesmen non-kognitif mencakup pengukuran sikap, motivasi, sosial, emosional siswa, berbeda dari asesmen kognitif yang fokus pada kemampuan akademis. Pemahaman yang baik tentang aspek ini sangat penting untuk pengembangan siswa secara menyeluruh. Ases Asesmen kognitif sangat penting karena dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi siswa. Dengan informasi ini, peserta didik atau guru dapat merancang intervensi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja siswa di sekolah. Berbagai metode dapat digunakan untuk asesmen non-kognitif seperti kuesioner dalam bentuk pertanyaan, observasi, yaitu kita terjun langsung menghadapi peserta didik, dan wawancara. Metode ini memungkinkan pendidik untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai perilaku dan sikap siswa di lingkungan belajar. Implementasi asesmen non-kognitif dalam pendidikan memerlukan kolaborasi antara seluruh pihak sekolah dan orang tua. Jadi di sini dibutuhkan kerjasama antara guru sebagai pendidik dan orang tua sebagai orang tua peserta didik di rumah. Dengan kerjasama ini kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan inklusif bagi semua peserta didik. Selanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif di dalam layanan bimbingan konseling yang akan disampaikan oleh Ibu Tiana. Oke, terima kasih Bu Mela. Izin Bapak Ibu Dewan Guru, saya melanjutkan presentasi yang berkaitan dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Oke. Jadi, layanan bimbingan dan konseling ini, asesmen diagnostik non-kognitif, itu kita pilih dua, yaitu gaya belajar dan AKPD. Sebenarnya ada inventory, ATP, itu sebenarnya ada banyak, cuman kita memilih dua asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, asesmen gaya belajar ini proses mengidentifikasi dan memahami cara belajar yang paling efektif bagi seorang peserta didik. Nah, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Nah, kategori dalam belajar terbagi dalam 3 bagian utama, yaitu visual, audio, audio, auditoral, dan kinestetik. Nah, hasil asesmen gaya belajar peserta didik, sebentar. Nah, ada angket kebutuhan peserta didik, yaitu AKPD. Nah, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data kebutuhan peserta didik yang meliputi pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, data ini semua yang terhimpun berguna untuk memahami kondisi peserta didik secara umum, serta merancang program layanan bimbingan dan konseling yang akan diberikan. Saya akan bukakan slide berkaitan contoh gaya belajar, hasil gaya belajar. Tolong. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya bukakan contoh hasil gaya belajar di sini. Ini gaya belajar ya.
Bisa kelihatan tidak Bapak Ibu layar hasil asesmen gaya belajarnya? Belum, Bu. Belum Belum kelihatan. ya? Ya. Ada di Ya. Yang ini boleh dihentikan dulu, Bu. Nge-share yang ini. Nanti nge-share lagi. Oh iya iya, baik-baik. Berarti ini di-X kan ya. Oke. Bentar, saya share materinya. Cari masuknya. Mohon maaf Bapak Ibu sambil menunggu. Bisa bantu nih? Tidak bisa di-share dia. Hah? Ya, aku di-share. Tapi ini belum berbagi ke sini. Kita mau keluar dia. Masuk enggak Bapak Ibu layarnya? Sudah, Sudah. 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 Oke. Jadi di sini hasil asesmen dari gaya belajar. Nah, di situ ada kelas 10, 11, kelas 12. Pak Yoga. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah bisa, cuma mau diklik aja di sini kan. Tidak bisa diklik. Bisa ya, Pak ya? Excel-nya boleh tutup dulu, Bu. Nanti buka lagi. Oh ya, sebentar. Contoh ya Bapak ya. Bisa kelihatan tidak Bapak Ibu Dewan Guru? Bisa ya? Sudah. Oke, ini contoh hasil asesmen gaya belajar. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ini ada nama, jenis kelamin, kelas, dan di sini ada hasilnya. Nah, contoh ini kita ambil contoh kelas 19 atas nama Ardira Pratama, jenis kelamin perempuan, kelas 19 dengan hasil kecenderungan gaya belajarnya visual, yaitu gaya belajar yang lebih fokus dengan menggunakan penglihatan. Contohnya lebih mengerti dengan materi pelajaran setelah guru memberikan gambar atau ilustrasi dari materi pelajaran. Atau sebaliknya, siswa membuat ilustrasi sendiri atau peta konsep sendiri untuk memahami materi pelajaran. Nah, itu untuk yang kelas 10. Kalau untuk yang kelas 11, kita ada beberapa sampel. Kita contoh ambil kelas 11 teknik 1. Nah, kalau kita mau cari nama anaknya bisa Bapak Ibu tinggal klik aja di nah di samping ini ada tanda segitiga terbalik ya. Nah, bisa kita cek nama ya siapa yang akan kita cari. Contoh mungkin di nama Alfandi. Nah, itu muncul Bapak Ibu Alfandi, jenis kelamin laki-laki, kelas 11 teknik 1 dengan hasilnya sebagai berikut sesuai deskripsi. Nah, begitu juga dengan kelas 12 MIPA. Kita ambil contoh 12 MIPA 1. Nah,
kita cari salah satu contohnya, misalnya Avicenna. Nah, ini muncul. Nah, jadi Bapak Ibu, data ini hasil gaya belajar dan AKPD ini kita gunakan untuk membuat program bimbingan dan konseling. Jadi, guru BK akan menyebar dulu. Lanjut, kita ke AKPD-nya. Kita di close, save. Kita lanjut ke satu materi lagi, AKPD. Kelas 10 ya. Share ini ya. Langsung ini. Oke, ini contoh AKPD. Nah, contoh AKPD-nya. Nah, ini Bapak Ibu angket. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit kesalahan teknis. Untuk layanan BK ini, untuk membuat program, kita menggunakan angket. Nah, jadi angket kebutuhan peserta didik kita gunakan kelas 10 yang akan kita sebar. Nah, seperti ini pertanyaannya Bapak Ibu. Ini pertanyaan umum dan jawabannya tertutup hanya ya dan tidak saja. Ini contoh pertanyaan. Terus ini hasil penyebaran dan hasil entry datanya dari kelas 10 ya Bapak Ibu ya, yang udah kita sebar, yang kita analisis. Nah, ini profil hasil analisa angket kebutuhan peserta didik dari butir angket sesuai dengan pertanyaan, jumlah responden yang mengisi, persentase, serta prioritasnya di sini ada sedang dan tinggi. Nah, rata-rata kelas 10 ini yang paling banyak masalahnya adalah di bidang layanan pribadi. Nah, ini deskripsi kebutuhan peserta didik. Ini secara rangkuman pribadi, asesmen kebutuhannya, serta kebutuhannya. Jadi, melalui dua asesmen itu, BK dapat merumuskan program BK sesuai dengan angket yang sudah kita sebar. Mungkin cukup sekian dan pemaparan materi yang saya sampaikan dan Ibu Mela, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Mela dan Ibu Diana. Demikianlah Bapak Ibu materi yang disampaikan terkait asesmen diagnostik untuk kognitif yang dilakukan dalam layanan bimbingan dan konseling. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam layanan bimbingan dan konseling ini kami memakai dua jenis asesmen non kognitif, yaitu gaya belajar. Bu Fetty belum di unmute Bu Fetty. Halo, apa bisa kedengaran? Oke, makasih. Jadi saya ulangi, dalam layanan bimbingan dan konseling ini kami memakai dua jenis asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu gaya belajar dan asesmen kebutuhan peserta didik. Nah, yang itu yang sudah kami lakukan, Bapak Ibu. Jika ada saran atau mungkin diskusi dalam kesempatan webinar kali ini, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu.
Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin memberikan saran atau pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi. Hmm. Bu Wiwin, silakan Bu Wiwin. Oke, terima kasih Bu Peti, terima kasih teman-teman BK SMA Negeri 4 Pontianak. Izinkan saya bertanya, ini kan tentang asesmen diagnostik non-kognitif dalam layanan bimbingan konseling. Eh, ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik. Apakah kalau kami ingin menggunakan asesmen ini di mata pelajaran kami, contohnya saya mata pelajaran kimia, apakah narasi pertanyaannya sama atau sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu, Bapak Ibu Guru, Ibu Guru BK. Sekian pertanyaannya, terima kasih. Terima kasih Bu Wiwin. Jadi pertanyaannya apakah asesmen AKPD atau gaya belajar ini untuk mata pelajaran digunakan dengan redaksi yang sama seperti itu ya Bu Wiwin ya. Ya, silakan kepada Ibu Mela atau Ibu Tiana untuk memberikan penjelasan. Ya, belajar itu umum. Baik, terima kasih kepada Ibu Wiwi Winarsi yang telah memberikan pertanyaan. Untuk guru mapel yang ingin menggunakan angket, itu pertanyaannya sama, Bapak Ibu. Namun, ini kan berkaitan dengan mata pelajaran, mungkin sedikit disisipkan tentang mata pelajaran sesuai Bapak Ibu. Jadi seperti itu, mungkin ada teman-teman BK lain yang bisa menambahkan. Dari Ibu Mela mungkin bisa menambahkan. Sama seperti Bu Tiana, menurut saya juga sebenarnya bisa menggunakan pertanyaan yang sudah ada dengan sesuai redaksi dari angket yang BK punya. Bisa juga tidak diubah karena juga kalau gaya belajar itu kan secara umum. Jadi baik guru mapel, guru BK juga bisa melihat gaya belajar atau karakteristik belajar peserta didik. Bagaimana Bu Wiwin? Bagaimana Bu Wiwin? Apakah sudah cukup penjelasan dari Bu Mela dan Bu Tiana? Atau mungkin boleh ditambahkan sedikit ya, Bu Mela dan Bu Tiana. Jadi memang gaya belajar itu sifatnya memang menyeluruh umum, bisa dipakai oleh semua mapel, termasuk BK juga. Hanya redaksi dalam pertanyaannya memang sering kita temui berbeda-beda, tetapi muaranya tetap satu, ke arah visual, auditori, dan kinestetik atau gabungan dari ketiganya. Seperti itu mungkin kesimpulannya Bu Wiwin. Oke, terima kasih Bu Fitri, kawan-kawan Guru BK. Satu lagi boleh? Boleh Bu Wiwin, kita batasi Boleh, 3 boleh. pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Boleh silakan Bu Wiwin. Misalkan kita melakukan asesmen diagnostik non kognitif, tapi tujuannya kita nggak ingin apa mengetahui gaya belajar. Contohnya kalau misalkan kita ingin mengetahui motivasi siswa dalam belajar kimia, misalkan gitu ya, ingin mengetahui minat belajar mereka dalam mata pelajaran tertentu, berarti narasinya kita sesuaikan lah ya, ibu-ibu ya, sesuai keinginan kita gitu. Ya, Ibu. Sesuaikan dengan narasi apa yang Ibu ingin capai dalam pertanyaan itu. Nah, jadi misalnya Bu Win pengen pengen mengetahui motivasi belajar sejauh mana sih motivasi belajar anak kelas 12 MIPA seperti itu kan. Nah, jadi Bu Wiwin bisa merancang pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke
hal-hal yang bersifat motivasi. Begitu Bu Wiwin. Bagaimana Bu Wiwin? Apakah masih ada yang perlu didiskusikan lagi? Sudah cukup jawabannya. Terima kasih Ibu-Ibu. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain masih ada kesempatan satu lagi pertanyaan atau diskusi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak Ibu. Yang mau bertanya? Ibu moderator, itu Bu EN ada bertanya di kolom chat. Dapat ya. Bagaimana Bu EN? Silakan Bu EN. Ya, Pak Dice. Pertanyaan Bu EN ada di kolom chat. Peti, Bu Peti, pertanyaannya. Oke, ini Bu EN. Bu EN ada pertanyaan ya. Apakah membuat diagnostik non akademik? Oh, bukan Bu, non kognitif Bu ya, tepatnya. Yang paling tepat berupa pilihan ganda atau esai. Kemudian yang kedua, apabila kita sudah dapat jawaban dari siswa, apakah hasilnya bisa dijadikan penelitian dan bisa dipublish? Nah, silakan Bu Tiana dan Bu Mela untuk menanggapi pertanyaan dari Bu EN. Baik, untuk pertanyaan dari Bu EN, apakah membuat asesmen diagnostik non kognitif yang paling tepat berupa pilihan ganda atau esai? Jadi untuk membuat pertanyaan asesmen ini, Ibu, lebih disarankan untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan esai yang bersifat terbuka. Tidak disarankan untuk pertanyaan-pertanyaan tertutup seperti pilihan ganda, misalnya ya atau tidak. Karena kita akan nanti kesulitan untuk menganalisis dari jawaban-jawaban peserta didik tersebut. Lalu yang kedua, apabila kita sudah dapat jawaban dari siswa-siswa, apakah hasilnya bisa dijadikan penelitian dan bisa dipublis? Tentu saja bisa dijadikan penelitian, namun kalau di dalam BK itu kan ada asas kerahasiaan kan ya Ibu, jadi mungkin identitas peserta didiknya tidak kita share secara utuh gitu, atau kita samarkan, begitu Bu En. Terima kasih Bu En atas pertanyaannya. Terima kasih Bu En. Mungkin ada lagi yang bisa Bapak Ibu yang mungkin punya pengalaman atau punya eh, pernah melakukan asesmen non kognitif ini, mungkin bisa kita berbagi atau diskusi sebentar di dalam ruang webinar kali ini. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada kesempatan untuk satu kali diskusi. Silakan Bapak Ibu. Pak Puji, ya silakan Pak Puji. Pak Puji. Ya Bu, terima kasih Bu. Mohon izin Ya, bertanya, silakan apakah Pak. saya terdengar jelas Bu? Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu dan BK untuk narasumber hari ini terkait dengan asesmen non kognitif ya Bu ya.
Ah, ini pertanyaan saya, Bu. Saya melihat bahwa asesmen diagnostik non kognitif itu kan banyak pilihan, Bu. Aspek-aspeknya tuh ada beberapa gitu. Selain di gaya belajar. Nah, apakah untuk aspek yang lain yang selain gaya belajar tadi itu kita bisa melibatkan pihak lain dalam mengadakan asesmen itu? Karena saya lihat misalnya pada poin kondisi keluarga siswa atau pergaulan siswa, nah itu apakah juga kita boleh melibatkan pihak lain gitu dalam mengadakan atau melaksanakan asesmen non kognitif ini? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Puji. Silakan Bu Mela dan Bu Tia untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Puji atas pertanyaannya. Tentu saja bisa Bapak, karena dengan kita melihat berbagai macam masalah peserta didik, mungkin kita lebih bekerja sama dengan guru, bisa bekerja sama dengan pihak luar, contoh misalnya teman sebayanya, psikolog, atau mungkin yang lebih jelas tuh wali kelas ya, Bapak Ibu ya, bisa kerjasama. Kira-kira pertanyaannya seperti apa, arahnya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin dari Bu Mela bisa memberikan tambahan bahan untuk kita bahas tentang asesmen ini. Sama seperti yang Bu Dia sampaikan, jadi maksudnya tentu kita bisa bekerja sama dengan pihak luar, contohnya melibatkan psikolog yang punya lisensi dalam penggunaan alat tes yang lebih banyak, misalnya juga mau mencari tahu tentang keadaan emosional atau kejiwaan peserta didik, kita bisa melibatkan psikolog. Em, Bisa juga apa ya, ke dengan ke psikiater juga bisa, untuk tergantung lagi permasalahannya. Kalau mungkin ke psikiater itu eh, masalah-masalah psikiatrik yang dialami itu sudah berat atau urgent sekali. Itu Pak Puji. Ya, terima kasih ibu-ibu karena di sini ibu-ibu semuanya, tidak ada bapaknya nih. Ibu-ibu, terima kasih Bu Ibu atas penjelasannya. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena kondisi HP yang tidak memungkinkan. Tidak apa-apa Pak Puji, terima kasih atas partisipasinya. Ya, makasih juga Bu. Saya mungkin bisa menambahkan sedikit Pak Puji. Contohnya kalau kita ingin melibatkan atau menggunakan asesmen dari pihak lain itu, kemarin kan ada mahasiswa yang salah satu mahasiswa datang ke sini mau penelitian tentang hubungan antar teman yang bisa meningkatkan kemauan belajar siswa. Nah, dari hasil penelitian mahasiswa itu sebenarnya bisa kita pakai juga menjadi asesmen diagnostik non-kognitif untuk bahan kita memahami karakter siswa dalam belajar. Mungkin itu saja Pak Puji yang bisa saya tambahkan. Bapak Ibu, rasanya kita sudah menyampaikan materi tentang asesmen diagnostik non-kognitif ini. Dan mungkin dari diskusi-diskusi yang telah kita lakukan, bisa kita bahas lebih lanjut di kesempatan yang lain. Untuk kesempatan kali ini mungkin kami akhiri sampai di sini dulu kegiatan Izin webinar Bu Peti, kami. Ya, Pak. kita masih ada waktu 30 menit. Mungkin Ibu bisa buka sesi diskusi dulu ya. Itu ada pertanyaan lagi dari Pak apa Bu EN ya. Boleh Bu didiskusikan lagi. Oh, baik Pak Ridho. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oh iya, ada lagi pertanyaan dari Bu EN ini. Bolehkah soal diagnostik non-kognitif tahun ini yang dibuat akan dipakai lagi pada tahun berikutnya? Silakan kepada Bu Tiana dan Bu Mila.
Oke, katanya menurut Bu Mela dan Bu Tia, ini pertanyaan ditampung dulu ya Bu En ya. Kita lanjut ke Bu Nina. Bu Nina, silakan Bu Nina. Oke, terima kasih. Gitu. Boleh di chat aja Bu Nina. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini kan asesmen non kognitif. Setelah kita melakukannya, kira-kira apa yang harus kita lakukan, terutama dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Nina. Jadi apa yang harus dilakukan setelah kita mengetahui hasil eh, asesmen non kognitif ini, begitu ya Bu Nina? Halo Bu Nina. Iya benar. Ya, terima kasih Bu Nina. Silakan Bu Mela dan Bu Tia. Baik, mungkin saya di sini menjawab pertanyaan dari Ibu Nina ya. Setelah kita melakukan asesmen diagnostik non-kognitif ini, kita sebagai guru dapat mendapatkan data serta mendapatkan informasi dari hasil asesmen itu yang kita lakukan. Nah, data yang kita dapatkan ini biasanya masih berupa data mentah yang harus kita olah lagi terlebih dahulu, Ibu. Nah, dari data mentah itulah kita tahu nih, misalnya permasalahan siswa di bidang pribadi itu apa, bidang sosial itu seperti apa. Nah, misalnya anak salah satu siswa ini bermasalah di bidang pribadi. Nah, bidang pribadi dan kita dari BK tetap ada konseling individu. Nah, itu secara bertahap. Nah, terkadang masalah pribadi ini kan panjang ya prosesnya. Jadi proses kita untuk konseling individu pun tidak cukup satu atau dua kali. Nah, seperti itu Bu Nina. Bagaimana Bu Nina? Apakah masih bisa kita lanjutkan lagi diskusinya? Apa yang tadi kan Ibu Nina tanyakan, apa yang dilakukan setelah kita mengetahui hasil dari asesmen non kognitif ini dalam pembelajaran, seperti itu ya Bu Nina ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tiana. Jadi kita memanfaatkan hasil asesmen non kognitif ini untuk memahami karakter siswa dan mungkin memperlakukan siswa itu sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa dalam mengikuti pelajaran sehari-hari. Seperti itu, Bu Nina. Bagaimana, Bu Nina? Itu kan Atau untuk dari masalah Bapak Ibu pribadi guru ya, yang Ibu. lainnya? Halo. Terima kasih atas jawabannya. Kalau saya menangkap ini kayaknya lebih ke masalah pribadi. Apakah non-kognitif itu hanya bisa melihat kepribadian seorang atau permasalahannya? Apakah masalah asesmen Apakah non kognitif ini hanya non-kognitif melihat hanya bisa masalah? melihat misalnya kepribadian atau permasalahan yang dihadapi? Karena kan nanti saya misalnya saya menerapkan nih, terus saya temui lah misalnya kan, terus kan apa yang akan saya lakukan dengan contohnya, terutama saya kan bukan BK ya Ibu ya, dan kurang bisa memahami untuk secara detailnya. Ketika saya dapat permasalahan, apakah non kognitif ini hanya bisa mengukur kepribadian atau permasalahan, apakah nggak bisa yang lainnya seperti itu? Ya, silakan Ibu Mela dan Bu Tia tanggapan. Baik, Bu Nina, di sini saya akan menambahkan sedikit
Jadi asesmen yang digunakan asesmen yang digunakan tadi itu tidak hanya untuk pribadi saja. Sepertinya misalnya di dalam BK itu kan ada 4 bidang bimbingan. Yang pertama pribadi, sosial, yang kedua belajar serta karir. Nah, tadi yang tadi Pak Pertambutia juga itu tentang gaya belajar, berarti di bidang belajarnya. Nanti boleh selanjutnya kita buat lagi untuk menggali sosialnya. Mereka kayak tadi yang Bu Feti bilang ada mahasiswa dari salah satu universitas penelitian di sekolah kita kebetulan itu tentang hubungan sosial di antara peserta didik. Nanti boleh ke depannya juga kita buatkan lagi tentang karirnya. Jadi tidak hanya menyangkut masalah pribadi saja. Izin menambahkan. Bagaimana Bu Nina? Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bisa menambahkan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nina. Pak Rido, silakan Pak Rido. Mungkin Bu Misda dulu, Bu ya. Tadi Bu mau nambahkan. Misda, ya silakan Bu Misda. Oke, terima kasih Bu Peti dan tim BK. Izin saya menambahkan dari pertanyaan Bu Nina terkait apa yang dilakukan setelah kita melakukan asesmen non-kognitif. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah kita melakukan diskusi terlebih dahulu. Setelah itu kita tentukan apakah anak-anak tersebut memilih gaya belajar seperti apa. Barulah kita akan melakukan ke proses pembelajarannya nanti di, di dalam proses pembelajaran itulah eh, agar anak-anak yang kita inginkan gaya belajar seperti apa itu akan bisa tercapai. Itu hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pertama kita melakukan diskusi, setelah itu barulah kita memilah anak itu gaya belajarnya arahnya kemana. Nah, seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Misda. Ya, cukup jelas sekali ya Bu Misda. Memang seperti itulah alur dari asesmen gaya belajar setelah kita tahu hasil yang kita peroleh dari siswa kita. Selanjutnya Pak Rido atau Bu Wiwin ini yang duluan. Silakan. Pak Jadi Rido saya dulu. duluan. Nah, oke, terima kasih Bu Peti, Bu Tia, Bu Mela. Nah, gini, asesmen non kognitif itu kan kita lakukan di awal semester ya atau awal pembelajaran gitu. Andai kita dapat nih data bahwa ini anaknya belajar secara auditori, kinestetik, visual gitu. Nah, tadi saya ada lihat di presentasi Ibu Mela sama Bu Tia itu bahwa guru harus menyesuaikan dengan gaya belajarnya gitu. Ya. Nah, jadi misalkan nih kita udah tahu gaya belajarnya, apakah nanti selama 1 semester misalnya gitu, atau selama 1 tahun, apakah misalkan nanti kita buat nih dalam satu kelompok gitu, yang auditori semua, visual semua, selama 1 semester tuh kayak gitu semua. Apakah seperti itu, atau kita bisa lakukan variasi yang lain? Terima kasih. Terima kasih Pak Rido, bagus sekali pertanyaannya. Silakan Bu Mela dan Bu Tia. Baiklah, dari pemateri ingin melanjutkan ke Bu Wiwin terlebih dahulu. Silahkan Bu Wiwin. Terima kasih Bu Peti. Saya nggak ingin bertanya, tapi sekedar menambahkan ada pertanyaannya tadi yang disampaikan oleh Bu Nina. Tadi kan sudah dipertegas oleh Bu Misda ya. Saya ingin menambahkan lagi bahwa asesmen diagnostik non-kognitif ini kan banyak tujuannya ya. Ada yang untuk mengetahui gaya belajar, mengetahui emosional, mengetahui kelebihan dan kelemahan dari siswa kita. Yang nantinya kalau di BK itu kan tujuannya untuk arah bimbingan peserta didik ya, karena lebih ke bimbingan dan konseling. Nah, untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran selain BK, jadi tujuannya tuh nanti endingnya digunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kegiatan pembelajaran yang sudah kita rancang itu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Salah satu contohnya itu dari gaya belajar.
Gaya belajar itu kan merupakan contoh kebutuhan belajar peserta didik. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, jadi kalau untuk kita, guru mata pelajaran, asesmen diagnostik non-kognitif itu, baik baik kognitif maupun non-kognitif, tujuannya nanti di endingnya itu untuk pada saat kita merancang kegiatan pembelajaran. Begitu tambahannya, terima kasih. Terima kasih Bu Wiwin atas penjelasan yang disampaikan. Kemudian yang dari Pak Rido tadi, silakan Bu Mela dan Bu Tia untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Rido atas pertanyaannya. Tadi kan pertanyaan Pak Rido ketika kita sudah mengetahui gaya belajar peserta didik, apakah kita gabungkan gaya belajar mereka yang sesama audio, yang visual dan kinestetik atau bervariasi. Nah, kembali lagi dengan pernyataan bahwa BK ini memberikan asesmen itu untuk membuat program BK. Nah, kalau guru mapel melakukan asesmen diagnostik non kognitif itu berarti guru mapel sesuai dengan mata pelajaran yang yang akan disampaikan. Nah, mungkin lebih ke bervariasi Pak Rido. Karena kalau bervariasi jadi yang awalnya dia hanya bisa kinestetik saja dia tahu oh ternyata ada juga ya yang audiovisual yang seperti ini gitu. Jadi saling apa ya, saling menambah wawasan anak-anak. Mungkin begitu Pak Rido. Ya. Gimana Pak Rido? Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sudah Dari cukup Bu, terima penjelasan. kasih. Terima kasih Boleh Pak ditanggapi Rido. pertanyaan Bu Ida di chat Bu. Ya, Pak. Baik, sebelumnya saya menjawab pertanyaan dari Bu Endarwati. Bolehkah soal diagnostik non-kognitif tahun ini yang dibuat akan dipakai lagi pada tahun berikutnya? Nah, kalau untuk BK itu soalnya itu sama Bapak Ibu. Nah, sama jadi bisa digunakan kembali. Tapi mungkin kembali lagi dengan Bapak Ibu guru mapel. Nah, seandainya Bapak Ibu guru mapel menyesuaikan dengan mata pelajaran misalnya submateri atau apa, nah, disesuaikan lagi gitu Bu En. Terus menambung pertanyaan dari Ibu Ida. Jika mendapati anak yang memiliki masalah pribadi yang kemudian membawa dampak negatif perilakunya di sekolah, sebagai contoh misalnya memukul teman, bahkan bisa merusak fasilitas sekolah, menurut Ibu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut agar perilaku tersebut bisa lebih baik lagi? Mungkin Bu Mela bisa membantu memberikan jawaban. Sebentar. Jika mendapati anak yang memiliki masalah pribadi, Mungkin dari pertanyaan Bu Ida ini agak iya, keluar dari ini ya, konteks yang keluar dari judul utama kita sebenarnya ya. Tapi mungkin bisa ditanggapi dulu dari materi Bu Mela atau Bu Tia, silakan. Iya, nah, begini Bu Ida ya, Eh, yang namanya apa ya, pribadi itu kan memang berbagai macam ya individu. Tapi kita sebaiknya, kalau menurut saya itu melihat pribadi itu secara positif dulu. Eh, Kalau untuk mengubah perilaku menjadi eh, positif, tentunya perubahan itu bukan hal yang mudah dan bukan didorong, maksud saya bukan kita sebagai guru yang mengubah perilaku itu. Kita di sini, apalagi kami guru BK, hanya mendampingi, memberikan motivasi. Nah, perubahan itu bagaimana ya datangnya dari peserta didik tersebut. Kalau berkaitan dengan merusak fasilitas sekolah atau memukul teman, ya menurut saya kalau kayak merusak fasilitas sekolah sesuai dengan tata tertib yang sudah ada dan arah apa nih konsekuensi yang juga harus diberlakukan, misalnya bertanggung jawab eh, memperbaikinya itu kembali dengan tadi mungkin rapat yang dilakukan dengan wali kelas, BK, dan stakeholder sekolah lainnya seperti kepala sekolah, waka-waka, dan waka kesiswaan. Nah, jadi tidak bisa juga kita mengambil keputusannya seperti apa itu dengan satu suara saja, tapi harus melibatkan stakeholder sekolah lainnya. Silakan Bu Tia, ada yang ingin tambahkan? Oke, terima kasih Bu Mela.
Jadi di sini saya sedikit menambahkan ya tentang pertanyaan yang disampaikan Ibu Ida. Guru BK itu bukan polisi sekolah. Guru BK juga bukan eh, guru yang selalu membackup anak. Nah, terkadang di sini antara hati, emosi, dan kita harus bisa manage, bisa harus matching gitu. Jadi setiap apapun yang berkaitan dengan anak itu harus kita kembalikan lagi ke tim inti bagaimana tentang permasalahan anak tersebut. Jadi tidak serta-merta sedikit-sedikit BK yang memberikan konsekuensi karena mungkin mindsetnya terkadang BK ini tempatnya uh, hakim ya. Nah, jadi menurut saya BK di sini bukan polisi sekolah dan juga bukan hakim karena di sini terkadang orang suka mempersepsikan bahwa BK tempatnya sedikit-sedikit tempat salah benar terkait BK ini bukan hanya untuk tempat anak-anak yang bermasalah tapi juga anak-anak yang berprestasi. Jadi besar harapan kami tim BK Tetra khususnya kita kembali yuk sama-sama. Anak yang bermasalah pun siapapun itu anak yang bermasalah kita sama-sama membinanya. Bukan hanya guru BK, bukan hanya wali kelas. Terkadang jika wali kelas yang sering di wali kelas dan wali kelas BK, wali kelas dan BK, tapi kembali lagi jika bermasalahnya dengan guru mapel, mohon guru mapel dulu gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak ada bermaksud apa-apa. Cuman yang intinya BK bukan polisi sekolah dan bukan hakim sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Tia dan Bu Mela. Demikian tanggapan yang disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita masih punya kesempatan, Pak Rido masih punya kesempatan untuk berdiskusi atau sudah cukup? Bu Betty, Ya, silakan. Ya, terkait dengan pertanyaan Bu Ida ya, saya ingin menambahkan jawaban dari Bu Tiana tadi. Betul, menurut Bu Tiana bahwa untuk merubah perilaku itu tidak mudah. Untuk merubah karakter peserta didik tidak mudah, dan untuk merubahnya ke arah yang lebih baik, bukan hanya tanggung jawab guru BK, tetapi tanggung jawab kita semua, Bapak Ibu guru mapel, wali kelas, wakil kepala sekolah, intinya semua yang ada di sekolah tersebut saling bekerja sama. Jadi eh, betul tadi kata Bu Tiana bahwa guru BK bukan polisi sekolah. Maka dari itu kita bersama-sama ya Bapak Ibu untuk membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwin. Bagaimana Pak Rido, apakah waktunya sudah cukup atau masih bisa dilanjutkan? Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan? Dari Pak Rido, apakah waktunya sudah cukup atau masih kita lanjutkan, Pak? Masih ada 10 menit, Bu. Kalau Masih ada 10. memang ada Bu yang Betty, diskusikan, silakan masih dibuka. Bu Silakan Betty, Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. tadi saya sempat lihat Pak Hajiman raise hand deh. Pak Hajiman, ya. Ya, kan tadi. Pak Hajiman. Mm-mm. Tidak kelihatan. Pak Hajiman, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kelihatannya saya sudah terlanjur mengetik tadi. Eh, Boleh ditanggapi apa yang saya sampaikan. Suara saya bisa didengar, Bu Feti? Bisa Pak. Oke. Hasil asesmen yang dilakukan tim BK itu kan kalau saya melihat dari daftar pertanyaan tadi itu kompleks ya. Jadi lebih lengkap, lebih spesifik dibandingkan dengan
kebanyakan yang dilakukan Bapak Ibu termasuk saya sendiri. Nah, mengacu dari apa yang disajikan tadi, bisakah seandainya Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran itu eh, di apa mengambil hasil tes yang dilakukan tim BK untuk dasar mengambil langkah berikutnya ketika mengajar di kelas-kelas yang Bapak Ibu bimbing. Itu mungkin inti pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jiman. Silakan Bu Mela dan Bu Tia. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi di sini kan Bapak Ya, pertanyaan tadi ya terkait kondisi ini, mungkinkah hasil asesmen yang dilakukan tim BK bisa dijadikan rekomendasi bagi Bapak Ibu guru yang membutuhkan? Tentu saja bisa Pak. Jadi kita tim BK juga bisa berkolaborasi baik dengan wali kelas, Bapak Ibu guru mapel yang membutuhkan hasil asesmen non diagnostik kami khususnya gaya belajar untuk digunakan misalnya di KBM Bapak Ibu untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran yang lebih nyaman dan menyenangkan di kelas. Jadi bisa Pak, kami menerima sekali uh, bekerja sama dengan Bapak Ibu guru semua, selain guru, maksud saya selain wali kelas. Jadi guru Bapak juga boleh. Datanya ada di BK. Uh, Dari Ibu Tia mungkin ada tambahan Bu Tiana. Ya, sama dengan jawaban Bu Mela. Jadi hasil asesmen yang sudah kita analisis, boleh Bapak Ibu Dewan Guru di sini mungkin ingin mengetahui, tapi ya itu tadi ya kita harus mengutamakan asas kerahasiaan. Nah, apabila yang bersifat sensitif atau apa, cukup hanya antara BK dan mungkin Bapak Ibu Guru yang ingin mengetahui. Jadi tidak dipublish ke yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, begitu Pak Hajiman. Bagaimana Pak? baik. Kalau untuk yang apa terkait dengan gaya belajar siswa mungkin tadi tidak ada masalah ya. Kalau untuk hal-hal yang terkait dengan kepribadian yang di luar itu, saya kira itu hak prerogatif MBK dan itu Bapak Ibu mungkin tidak sampai ke sana lah. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Jiman. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain masih ada kesempatan, silakan untuk berdiskusi bersama kami. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi boleh tutup aja, Bu. Baik Pak Rido. Baiklah Bapak Ibu, waktu kita untuk pelaksanaan webinar kali ini sudah cukup. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan webinar kali ini. Dan kami mewakili dari kelompok belajar umum mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih dan kami akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu Pak Ridho. Oke, Bapak Ibu, kita foto dulu ya. Mungkin yang belum aktifkan kameranya, diaktifkan dulu. Oke, kita mulai dari slide pertama. Pak Puji belum? Sini. Nah, sama-sama saya. Oke, satu. Pak Daeng kenapa gitu warnanya? Oke, satu, Sini, Bu Pelis, Bu Pelis. dua, tiga. Bentar ya, Pak Ibu ya. Tahan dulu senyumnya. Bu Pelis, sini. Kita ke slide 2.
Oh, slide 2 banyak yang tidur. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, Oke. terima kasih Pak Ibu. Terima kasih Pak Rido. Terima kasih Ini semuanya. sama-sama Ibu. Salam Sehat-sehat sehat, Ibu, selalu. Bapak. Salam sehat dan bahagia selalu Sehat Bapak Ibu. selalu, bahagia Terima selalu kasih. Bapak Guru hebat. Terima Terima kasih atas kasih. waktunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sama ibu-ibu, bapak. Ini Bapak-bapak. Assalamualaikum. Bapak siapa Terima tuh? kasih semuanya. Pak Rido, izin keluar semuanya. Silakan, Pak Trigal. Terima Bu kasih. Wiwin. Pak Rido. Ya, itu suaranya Ibu Tripusari.